Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia SMK dimanapun berada, ini Cak Syukur coba ngonten lagi ya. Ini khusus terkait dengan program guru penggerak, guys. Nah, baru-baru ini dikeluarkan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 yang terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian Permendikbud Ristek ini ditindaklanjuti dengan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0378/B.B1 tahun 2022 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, di dalam Permendikbud dan juga edaran ini tercantum di sana betapa pentingnya dan luar biasa kegiatan pendidikan guru penggerak ini, guys. Karena di dalam peraturan ini disebutkan atau salah satu persyaratan guru menjadi kepala sekolah itu satu memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini luar biasa. Jadi seorang guru apabila ingin menjadi kepala sekolah itu harus mengikuti pendidikan guru penggerak terlebih dahulu, guys. Ya, karena memang sertifikatnya dipersyaratkan. Saya coba tunjukkan di sini di dalam Permendikbud ini yang menyebutkan seperti itu. Saya coba lihat dulu, guys. Nah, ini di dalam pasal 2 Permendikbud ini tertera guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Yang B, memiliki sertifikat pendidik. Dan yang C, memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini, guys, jadi harus memiliki sertifikat guru penggerak ini ke depan. Kemudian di dalam SE-nya si GTK ini juga disebutkan terdapat perubahan persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah yang terkait dengan sertifikat guru penggerak. Nah, ini, guys, luar biasa memang, guys, program pendidikan guru penggerak ini. Nah, di dalam video-video berikut ini Cak Syukur akan mencoba untuk mengupas atau mengintip apa sih sebenarnya materi-materi yang dipelajari di dalam pendidikan guru penggerak itu, guys. Nah, ada beberapa sesi nanti video ini, ikuti, guys, ya. Di video yang pertama ini saya akan suguhkan hasil rekaman dari kegiatan penyegaran fasilitator guru penggerak, guys. Ada salah satu materi di sini yang dibawakan oleh narasumber yaitu Aditya Dharma yang kebetulan ini sempat saya rekam, guys. Kita coba ikuti, guys, ini materinya terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, itu kolaboratif for academic social and emotional learning, sebuah institusi di Amerika sana. Di salah satu pendirinya adalah yang nulis, kalau Bapak tahu, bukunya Emotional Intelligence, ya, Emotional Quotient, ya, yang nulis buku itu Daniel Goleman, ya, itu salah satu pendirinya. Jadi beliau kecerdasan, yang menulis kecerdasan emosional, ya. Nah, ini institusi tersebut, ya. Kita coba mengadopsi apa yang dipelajari, apa yang disediakan oleh hasil ini. Ya, bukan karena apa-apa gitu ya, karena mungkin salah satu yang paling lengkap di luar sana, ya. Ada banyak, tapi salah satu yang paling lengkap itu adalah Kasel. Ya. Nah, di Kasel ini, dalam modul ini kita akan belajar untuk kesadaran diri adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi. Nah, itu di kesadaran diri, ya. Di pengelolaan diri kita akan belajar menetapkan, mencapai tujuan positif, ya. Ini kok nggak terus di sini merasakan dan menunjukkan empati, kemudian keterampilan relasi, membangun dan mempertahankan
hubungan yang positif. Terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kalau dipecah-pecah, ya, di modul ini disajikannya yang sekarang ya, angkatan berapa nih? 4 ya, angkatan 4 itu seperti ini. Ya, pengelolaan diri ada mengelola stres, kontrol impuls, ketekunan, dan menghadapi hambatan. Kesadaran diri jadi memahami perasaan, minat, nilai kekuatan, memahami proses belajar dan pemikiran diri. Jadi kan diri itu belajar ya, jadi memahami bagaimana kita nyaman tidak segala macam. Mengembangkan sikap percaya diri itu juga. Kemudian bagian kesadaran sosial ini memahami perbedaan, mengenali menghargai persamaan atau perbedaan yang ada, kemudian memanfaatkan sumber daya secara efektif di rumah, sekolah, dan komunitas terkait sosial emosional ini. Lalu keterampilan sosial ini, keterampilan relasi ya, bangun hubungan. Ya, ini di sana, kemudian tekanan sosial, gimana kita membatasi atau menolaknya. Jadi hal-hal negatif itu gimana ya. Kemudian mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik juga ada di modul. Mencari pertolongan jika membutuhkan, itu juga. Itu sebuah skill ya, ternyata keterampilan loh ini. Ranahnya keterampilan. Jadi nyari pertolongan itu juga keterampilan tentunya. Ya. Nah, terakhir mempertimbangkan untuk keputusan yang bertanggung jawab, jadi mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat yang ada di masing-masing konteks, ya, memberikan kontribusi terhadap mewujudkan well-being di sekolahnya. Ini outline ya, outline di modul angkatan 4. Oke. Nah, ini masih sama, bahas well-being. Apa itu well-being? Ini definisinya di kamus ya. Memiliki sikap positif, membuat keputusan, mengatur tingkah lakunya sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya, menciptakan dan mengelola dengan baik lingkungannya, dan memiliki tujuan hidup. Kemudian mereka membuat hidup mereka lebih bermakna dan berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Ini definisi well-being secara, kalau saya boleh bilang, secara global ya. Karena di Oxford English Dictionary. Nah, yang optimum seperti apa? Ya, Nobel McGrath nulis seperti ini. Ya, jadi kalau tingkat well-being yang optimum, orang-orang yang punya tingkat well-being yang optimum, biasanya mereka mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, ya, kesehatan fisik mental lebih baik, ya, punya ketangguhan atau resilience atau daya lenting ya, dalam menghadapi stres, ya, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab, positif. Ya. Biasanya orang-orang yang well-being-nya baik itu punya 4 poin ini. Makanya kita perlu selidiki kalau ada yang poinnya nggak ada. Salah satu poinnya nggak ada, kita perlu selidiki. Yang punya posisi baik di sekolah, juga punya secara sosial juga baik gitu ya. Tugas juga kadang punya banyak karena dipercaya sama atasan, akhirnya jadi numpuk. Nggak mungkin mereka lepas dari stres, pasti punya stres. Nah, yang bahaya dari stres adalah gejala fisiknya. Ya, gejala fisiknya dan psikisnya. Jadi biasanya memicu meningkatnya penyakit serius. Gejala itu tadi ya, gejala fisik dari stres itu memicu penyakit serius. Ya, macam-macam penyakit serius kita tahu lah ya, diabetes, kelelahan, kelainan jantung, macam-macam. Yang kurang kesuburan dan sebagainya. Nah, apa kaitannya sama tadi mindfulness? Nah, ini ya. Mindfulness itu dia memicu respon rileks. Nah, ibu bapak kalau diajak rileks, tadi ya diajak stop sebentar pasti terus rileks, tenang, otot-otot
agak lemas gitu ya, ada respon relaksasi di badan. Nah, respon relaksasi ini diterjemahkan sama sistem tubuh, jadi mengaktifkan sistem parasimpatik. Ya, sistem ini sistem yang menginisiasi restorasi tubuh. Jadi biasanya kalau habis stop, misalnya habis relax, habis tenang gitu ya, itu badan jadi slow gitu, ya, jadi woles, gitu. Jadi badannya lebih relax, ya, karena terrestore. Jadi ke titik nol lagi, balik ke titik nol, siap. Titik nol itu kan siap ya, balik ke titik nol lagi. Ya. Apa yang terjadi? Tubuh jadi tenang. Ya, otak manusia jadi aktif lagi. Otak luhur ya, kita belajar di 1-2. Otak luhur jadi aktif. Otak manusianya jadi aktif lagi. Ya. Hal itu dapat memperlambat irama nafas. Karena irama nafasnya dilambat, ya. Dan kita kan kalau mindfulness biasanya fokusnya ke nafas, diatur ke nafas, pikiran jangan kemana-mana, balik ke sana, jadi otomatis mengontrol nafasnya, irama nafasnya dikontrol. Otomatis detak jantung yang ikutin. Nah, karena detak jantung yang ikutin, tekanan darah jadi turun, tegangan otot jadi turun. Secara fisik ya, secara fisik. Akhirnya ngurangin gejala fisiknya stres. Nah, karena gejala fisik stresnya turun, resikonya jadi turun. Nah, hubungannya gitu ya. Memang tidak spesifik langsung tek gitu. Wah, berarti kalau saya mindfulness, saya kolesterolnya turun. Enggak. Tetap aja kalau makannya nggak diatur, segala macam, ya tetap gitu. Tapi paling tidak, resikonya menurun. Ya, karena kita sudah, ini tadi kata kuncinya pada rutin. Dilakukan secara rutin. Cari waktu, cari kesempatan, ambil waktu untuk melakukan ini. Ya. Makanya kalau saya muslim, Bapak ada off untuk sholat, itu waktu tuh kita dikasih waktu 5 waktu sehari untuk balik lagi ke titik nol. Supaya tenang, aktif lagi, gejala stres kurang. Nah, kecuali sholatnya sambil mikirin yang macam-macam gitu, balik lagi pikirannya, enggak. Sholat itu suruh fokus gitu. Nah, ini juga begitu, mindfulness ini kita diminta untuk fokus. Ya, diminta untuk fokus, balik ke saat ini. Ya, balik ke saat. Nah, ya, jadi bisa macam-macam. Ini salah satu contoh aja. Saya kasih di sini misalnya listen to play atau musik ya, musik, instrumen gitu ya, instrumental atau gamelan atau bacaan segala macam yang menenangkan gitu ya, bunyinya. Jadi tetap jeda, dengarkan, fokus pada di telinganya dan nafas gitu ya, supaya tenang gitu. Dari situ balik ke sana. Ya. Ini salah satu contoh aja di dunia maya banyak banget. Itu tadi gambarnya saya potong dari yang paling kiri ya. Listen to play to musik ya, listen to play musik. Yang lain macam-macam, ada banyak. Ini kalau ibu bapak mau ketik, cari di internet, ketik aja tuh 10 ways itu pasti banyak banget. Nah, ini saya cuma ngambil. Jadi kalau ibu bapak nanya, ya ketik aja di internet, banyak sekali. Ya. Sumbernya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri terkait dengan pengenalan emosi dasar. Ada 6 ya, yang besar-besar. Biasanya anak TK ini emosi yang pertama kali dikenali. Kalau anak kelas bawah ya, takut, marah, jijik, kaget, sedih, bahagia. Ya, pecahannya banyak banget. Nah, caranya gimana? Bisa macam-macam ya, bisa di display. Di angkatan 5 itu bahkan sudah ada videonya. Saya lupa, nanti saya lihat lagi. Angkatan 5 itu udah ada videonya, mudah-mudahan videonya boleh dibagi di angkatan 4 juga ya. Karena saya tahu waktu itu teman-teman tim 22 itu sedang membuat video mengenai ini, pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah,
praktiknya di kelas bisa macam-macam ya, bisa pakai ini, kita pakai mood meter di kelas. Jadi ada 4 kuadran ya. Kalau lagi daring mungkin seperti sekarang gitu ya, saya minta nih misalnya Bu Bapak di sini ya, coba kita exercise ya. Ibu Bapak lihat di kolom chat. Kolom chat itu ada emoticon ya. Ya, ada emoticon ya, ada gambar muka orang nih. Nah, coba pilih muka orang yang paling ya, emoticon yang paling menggambarkan suasana emosional Ibu Bapak sekarang.